Yang kelima, saya cinta tapi kami beda. Bagaimana? Jawaban Tuhan tidak selalu yang kita mau, tapi udah pasti yang kita butuh. Tuhan tuh tahu yang terbaik buat kita. Justru saya katakan gini, kita harus berbeda untuk saling melengkapi. Bayangin kalau Jojo sama kayak saya, semua sakit hati semua. Semua itu baik. Saya tegas, Jojo karena suka menyenangkan hati orang, suka kompromi kadang-kadang. Tapi karena saya tegas, Jojo jadi gak bisa kompromi. Jadi kami saling melengkapi gitu loh. Nah, Jojo sangat baik kalau gak ada jemaatnya ya. Jojo sangat murah hati. Kadang-kadang saya tuh penuh perhitungan gitu. Karena saya sudah kenyang ditipu orang. Jadi saya peka-pekaan nih, orang nipu gua gak ya. Kalau Jojo tuh susah bantu. Nah makanya banyak orang yang ke Jojo langsung. Oh forget it. Otorisasi ada di saya. Internet banking maksudnya. Tapi keputusan di dia. Kalau dia bilang kasih gak? Kasih saya. Takut sama suami saya. Oke, dasarnya harus benar-benar cinta dan yakin bahwa pasangan hidup kita tuh dari Tuhan ya gitu loh. Nah, kemudian saya cinta tapi belum bekerja. Gimana? Dia belum bekerja. Sebelum bangun rumah tangga harus mapan. Mapan gak bicara soal kekayaan, tapi bicara soal punya pekerjaan, punya penghasilan supaya bisa menafkahi keluarga. Nah, seorang laki-laki yang mau menikah harus sudah bisa menafkahi istri dan anak-anaknya. Kok laki-laki lagi? Karena sebutan laki-laki bapak itu di laki-laki bukan di perempuan. Bapak itu berasal dari kata aba yang artinya sumber. Bapak ditakdirkan Tuhan kodratnya harus jadi sumber. Tapi boleh gak zaman sekarang ada house husband? Tergantung kesepakatan bersama. Sekali lagi, rumah tangga tuh butuh biaya. Makanya kita gak bisa nikah cuma makan cinta. Amsal 24 ayat 27 berkata, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Sebelum nikah harus kerja, punya ladang. Bukan masalah kamu kaya atau enggak, tapi punya penghasilan. Nah, bagaimana kalau misalnya penghasilan istri lebih besar daripada penghasilan suami? Ya enggak masalah. Enggak, sepakati aja gitu loh. Bagaimana mengelola keuangan bersama supaya jangan ribut ke depannya. Kok dia support adiknya, kok dia support orang tuanya? Sepakati dulu sebelum nikah. Sebelum nikah, supaya jangan ada ribut-ribut ke depannya. Yang terakhir, saya cinta tapi kami baru mengenal, gimana ya Bu? Jangan cepat-cepat nikah. Kita harus sungguh-sungguh mengenali siapa orang yang akan kita nikahi. Karena kita akan menyerahkan hidup kita dan masa depan kita ke tangannya. Jangan terburu-buru untuk nikah karena firman Tuhan berkata orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Amsal 19 ayat 2. Amsal 14 ayat 15 saya pernah bagi tentang rekam jejak. Bahwa orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap omongan, mulut manis kita langsung jatuh cinta. Tapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Jangan nikah karena kulit luarnya, dengar baik, jangan. Ada orang yang di sekitar kami yang kami konselingin, aduh baru kenal 3 bulan, akhirnya cerai. Terus maksa harus nikah tahun ini juga. Baru, aduh saya sudah capek sekali. Sebagai hamba Tuhan kadang-kadang kita ngomong kebenaran. Orang gak mau nurut gitu loh. Mereka pikir kan gue yang mau nikah bukan elu. Aduh abis itu lu minta berkatnya sama kita gitu kan. Abis itu lu cerai gak nanya kita, bener gak? Masalahnya udah 5-6 orang yang begini. Anak muda jangan cepat-cepat nikah karena usia. Ya pastikan dulu. Terakhir. Bagaimana kita bedain ini hikmat dari Tuhan atau ini hikmat dari kita sendiri? Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak, tidak munafik. Hikmat Allah tidak dipengaruhi perasaan kita. Hikmat Allah tidak dipengaruhi kehendak kita. Hikmat Allah pasti mendamaikan. Hikmat Allah membuat kita bisa mengampuni. Hikmat Allah membuat kita baik sama orang lain. Keputusannya itu baik untuk semua. Hikmat Allah membuat kita penuh belas kasihan. Hikmat Allah itu tidak memihak dan hikmat Allah itu tidak munafik. Kita melakukannya bukan karena mau kelihatan baik di depan orang. Tapi kita tahu kebenaran Allah. Amen. Saya berdoa Anda diberkati dan mari bijaksana membangun rumah tangga. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.